Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai logaritma. Ini materi lanjutan bentuk akar atau merasionalkan bentuk akar yang kemarin. Nah, logaritma itu simbolnya itu log. Bisa dicari di kalkulator juga, tapi kita tidak membutuhkan hasil yang didapat di kalkulator. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa video Ibu di subscribe, like, and share agar Ibu semakin semangat membuat pembahasan video matematika lainnya. Oke, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah, dan juga di KD 4.1 menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Dan juga untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama menerapkan konsep logaritma dalam menyelesaikan masalah, dan yang kedua menyajikan penyelesaian masalah logaritma. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar, dan juga merasionalkan bentuk akar. Oke, kita masuk dulu ke definisi logaritma yang pertama. Jadi, di materi awal kita belajar mengenai bilangan berpangkat. Di sini, kalau misalnya ada pertanyaan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti hasilnya 8 kan ya. Nah, yang ini disebut bilangan berpangkat. Ini materi pertama banget yang kita bahas. Selanjutnya, akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8. Artinya, berapa dipangkatkan 3 hasilnya 8. Gitu kan ya? Nah, di sini berapa pangkat 3 hasilnya 8 itu ternyata, 2. Tanda panahnya baru nih. Nah, kalau seperti ini disebut dengan bentuk akar. Selanjutnya, nah kita masuk ke pembahasan mengenai logaritma. Kalau 2 pangkat 3 hasilnya 8, akar 3 dari 8 itu hasilnya 2, ini merupakan bilangan berpangkat, yang kedua itu bentuk akar, lalu yang logaritma ini 2 log 8. 2 log 8 ini maknanya 2 pangkat berapa agar hasilnya 8. 2 pangkat berapa agar hasilnya 8. Nah, ternyata 2 pangkat 3. Ini disebut sebagai, logaritma. Oke. Ini disebut sebagai logaritma. Nah, jadi logaritma tadi, ini 2 pangkat berapa agar hasilnya 8. Di sini pangkatnya yang ditanya, kalau untuk logaritma itu, jadi pangkatnya yang ditanya. Jadi di sini 2 pangkat berapa agar hasilnya 8, ini merupakan makna dari logaritma. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, 2 log 32, berarti kita cari 2 pangkat berapa agar hasilnya 32. 2 pangkat berapa agar hasilnya 32? Nah, ternyata hasilnya 5, karena 2 pangkat 5, hati-hati ya, pangkat itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, jadi perkalian berulang. Jadi kadang suka banyak yang salah tafsir 2 pangkat 5 itu 2 kali 5, padahal 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, kalau ini 3 log 81, artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? 3 kali 3 baru 9 tuh. Lalu dikalikan 3 lagi, 9 kali 3, 27. Lalu dikalikan 3 lagi, 27 kali 3. Benar ya? 81 berarti di sini 3-nya ada berapa kali tuh? 3-nya. 3-nya ada 4 kali. Oh, ini jawabannya dulu muncul ya. Salah edit nih. 5 log 125. 5 pangkat berapa biar hasilnya 125? Berarti di sini 5 pangkat 3. Karena 5 kali 5, 25. Dikalikan 5 lagi itu hasilnya 125. Oke. Oke, nah ini tadi namanya logaritma. 2 pangkat berapa hasilnya 8. Nah, kalau ada pertanyaan 5 log 75. 5 pangkat berapa biar hasilnya 75? Ini, kayaknya nggak ada ya. Terus kalau ada pertanyaan begini, ini udah kan nih penjumlahan pengurangan. 2 log 6, 2 pangkat berapa yang hasilnya 6? Itu juga nggak ada. Ditambah lagi 2 log 24, 2 pangkat berapa yang hasilnya 24, dan dikurang 2 log 9, 2 pangkat berapa yang hasilnya 9. Ini bagaimana cara menyelesaikannya nih? Nah, kalau yang ini, 8 log 81.
Kayaknya juga nggak ada ya. 8 pangkat 2, 64. Dipangkatkan lagi 8 pangkat 3, artinya 64 harus dikalikan 8 lagi, itu hasilnya sudah ratusan. Kalau gitu 8 log 81 ini berapa hasilnya? Oke, untuk 3 permasalahan yang ini sudah masuk ke sifat-sifat logaritma. Kalau konsep dasarnya sudah paham ya, jadi logaritma itu pangkatnya yang ditanya, 2 pangkat berapa biar hasilnya 8. Ternyata di sini pangkatnya pangkat 3. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, ini dia sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma. Jadi ada kurang lebih 11. Sebetulnya ini dipahami aja, nggak usah dihafal. Tapi ketika kamu menemukan masalah yang berkaitan dengan logaritma yang sudah kompleks ya, ini gunakan sifat-sifat ini untuk menyelesaikannya. Oke. Yang pertama, tadi soalnya tuh 5 log 75. Namun, biasanya soal 5 log 75 ini ada keterangan di awal. Jadi pertanyaannya itu diketahui kalau 5 log 3 sama dengan A, tentukanlah 5 log 75. Ini sebenarnya kita menyederhanakan. Jadi karena 5 log 75 itu tidak ada hasil yang bulat, kita harus cari hasilnya, namun biasanya ada yang dimisalkan terlebih dahulu gitu. Karena kan kita mencarinya tidak menggunakan alat ya, tapi memang menggunakan sifat-sifat logaritma. Selanjutnya, ini jawab. Nah, 5 log 75. Sebelum kita menyelesaikan ini, kita mesti tahu dulu. Yang jelas ini nanti ada fungsinya, 5 log 3 ini yang dimisalkan A ini, karena ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi ya. Nah, 75 ini kita harus cari pengali dari 75 yang pengalinya ini semuanya tuh bilangan prima gitu. Bilangan yang udah nggak bisa dikali-kali lagi. Gimana sih Bu cara nentuin sampai 75 tuh ketemu 3 kali 5 pangkat 2. Oke, ini back to junior high school. Jadi kamu balik lagi ke SD, di mana kamu tuh pernah belajar ya. Ini namanya pohon faktor. Aduh, masih ingat nggak ya tentang pohon faktor? Jadi kamu cari pohon faktor atau faktorial dari 75. Masih ingat ya caranya ya? 75 ini kamu bagi 3 dulu. Biasanya pembaginya cari yang kecil-kecil dulu biar lebih mudah gitu. Jadi 75 dibagi 3, itu hasilnya 25. Dan 25 ini cuma bisa dibagi 5 ya. 25 ini cuma bisa dibagi 5, di sini hasilnya 5. Oke, dan pengali dari atau faktorial dari 75 ini 3 kali 5 kali 5. Atau biasa kita tulis 3 kali 5 pangkat 2. Karena 5-nya ada 2 di sini, 5 kali 5, jadi 5 pangkat 2. Nah, itu dapat dari sini, 3 kali 5 pangkat 2, jadi menggunakan pohon faktor. Balik lagi ke SD ya ternyata ya materinya. Oke, selanjutnya, ini kan perkalian ya, ternyata ada di sifat ketiga dari logaritma. Di sini kalau misalnya A log B kali C, ini perkalian di sini. Kalau misalnya dikali, bisa kita urai jadi penjumlahan. 3 kali 5 pangkat 2 bisa diurai jadi penjumlahan di sini. Jadi dipisah. Depannya tetap 5 log. 5 log 3 ditambah 5 log 5 pangkat 2. Oke, ini udah mulai ketemu nih. Ini 5 log 3 ya. Ini juga 5 log 3 dimisalkan jadi A. Sehingga di sini, ini langsung kita ganti aja. A ditambah, loh kok ini 2-nya ada di depan. 2 kali 5 log 5. Nah, ternyata 5 pangkat 2 di sini ini masuk ke sifat yang kelima. Kalau ada pangkat di belakang, ini di bilangan B-nya, di bilangan 5-nya, pangkatnya bisa ditaruh di depan. Jadi pengalinya. Jadi ini A log B pangkat M ini jadi M dikali A log B. Oke, di sini jadi 5 log 5 pangkat 2 jadi 2 kali 5 log 5. 5 log 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? 5 pangkat, oke 5 pangkat 1. Berarti 2 kali 1 tuh hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya A tambah 2 di sini. Oke, jadi pertanyaan 5 log 75 itu harus ada pemisalannya. Karena 5 log 3 itu tidak ada hasilnya, jadi dimisalkan A
atau dimisalkan variabel lain. Biasanya di soalnya seperti itu. Dan kamu diminta menyederhanakan sampai akhir. Yang rata di sini dapat A tambah 2, hasil akhirnya. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan yang tadi nih, pertanyaan kedua. 2 log 6 ditambah 2 log 24 dikurang 2 log 9. Ini sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, di sini, ini tadi kan perkalian bisa dirubah jadi penjumlahan. Berlaku juga sebaliknya, penjumlahan itu nanti berubah jadi perkalian. Jika angka depannya sama, nilai A-nya tuh sama. Ini 2, ini 2, ini 2. Baru bisa kita gunakan sifat-sifat logaritma. Kalau ditambah itu berarti bilangan belakangnya nih dikali. Kalau dikurang bilangan belakangnya ini nanti dibagi. Seperti ini ya. Dikurang jadi pembagian, ditambah jadi perkalian. Gitu. Selanjutnya gimana? Nah, ini dia. Depannya kan sama 2 log ya. Jadi tinggal angka belakangnya aja. Ini 6, ini penjumlahan, dan di sini 24. Berarti kamu kalikan 6 kali 24. Selanjutnya dibagi, karena ini dikurang 2 log 9. Dibagi 9. Kamu untuk menentukan ini jangan kamu kalikan 6 kali 24 dibagi 9. Karena human error-nya lebih besar kalau kamu mengalihkan dulu baru membagi. Cara yang paling cepat dan simpel itu adalah dengan mencoret. Ini 6, lalu yang bawah itu 9. Sama-sama kita sederhanakan. 6 dengan 9 itu sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadi 6 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 3. 9 kalau dibagi 3 hasilnya 3. 6 kalau dibagi 3 hasilnya 2. Gitu ya, dengan cara mencoret atau menyederhanakan. Selanjutnya, yang 24 juga ternyata bisa dibagi sama 3. 24 bagi 3 hasilnya, nah 8. Jadi ini sisanya 2 sama 8. Ini tinggal kita kalikan. 2 kali 8 didapat 16. Baru kalau sudah seperti ini, 2 log 16. 2 pangkat berapa agar hasilnya 16? Ternyata hasilnya 4. Itu ya. Ternyata kalau yang seperti ini lebih simpel lagi dan hasilnya ini udah dalam bentuk angka. Jadi ini penyederhanaannya. Oke. Soal yang ketiga, nah soal yang ketiga dengan soal yang pertama itu mirip. Jadi nanti kalau ada soal yang tipe yang seperti ini, biasanya ada satu buah pemisalan atau ada 2 buah pemisalan gitu. Jadi tergantung tipe soalnya. Nah, kalau yang tadi kan angka depannya itu udah bilangan prima ya, sudah bilangan prima nggak bisa dikali lagi, ini angka 5. Tapi kalau di sini ternyata angkanya 8 dan ini angkanya 81. Kamu juga harus cepat-cepat merespon kalau misalnya ketemu suatu soal logaritma gitu. Kalau yang ini, oh berarti ini belakangnya aja yang dicari pohon faktornya. Tapi kalau seperti ini, berarti kamu harus urai satu-satu. Dan ternyata dari soal ini, oke, 8 log 81 di sini. Oke, ternyata 8 itu hasil perpangkatan 2 pangkat 3. Dan 81 itu hasil perpangkatan 3 pangkat 4. Gitu ya, 8 kita urai jadi 2 pangkat 3, 81 3 pangkat 4. Nah, kalau yang seperti ini memang kamu angkanya harus langsung peka nih. Oh, 81 itu ternyata hasil perpangkatan 3, yang 8 juga hasil perpangkatan 2. Atau kalau misalnya ngeblank, bisa cari lagi menggunakan pohon faktor. Balik lagi ke SD jadinya ya. Oke, kalau sudah seperti ini gimana? Ternyata 2-nya punya pangkat, 3-nya juga punya pangkat. Kamu lihat lagi sifat logaritma. Sifat logaritma yang nomor 7. Jadi kalau misalnya depannya A-nya punya pangkat dan B-nya juga punya pangkat, pangkatnya bisa ditaruh ke depan. Ini jangan sampai tertukar. Jadi pangkat yang B ditaruh di atas, pangkat yang A ditaruh di bawah. Gitu. Pangkat yang angka belakang ini ditaruh di atas, nanti pangkat yang angka depan ditaruh di bawah. Oke, jadi seperti ini. Jadi 4/3 dikali 2 log 3. Tadi 2 log 3 juga sudah ada ya. 2 log 3 kan di sini hasilnya itu X. Ya udah tinggal kita ganti aja. Jadi hasilnya 4/3 X. Nah, itu tadi 3 buah
penyelesaian atau soal logaritma. Jadi kalau misalnya ada soal logaritma, kamu harus langsung cepet-cepet peka kira-kira penyelesaiannya itu akan seperti apa. Gitu. Dan menggunakan sifat-sifat logaritma. Ini bisa kamu eksplor lagi lebih dalam. Nah, kita masuk ke tugas untuk pertemuan ini. Jadi ada 3 buah tugas. Ini yang pertama, diketahui 2 log 3 itu sama dengan A. 2 log 5 itu sama dengan B. Nah, pertanyaannya, tentukanlah 2 log 180. 2 log 180. Oke. Jadi, kalau soalan seperti ini, karena depannya sudah 2, sudah bilangan prima, nah 180-nya ini kamu cari menggunakan pengumuman faktor lagi ya. Jadi, ini disederhanakan, nanti paling akhir, bentuk akhirnya gimana, pasti ada kaitannya sama 2 log 3 dan 2 log 5. Jadi dicari. Dan yang nomor 2, hasil dari 3 log 36 ditambah 3 log 54 dikurang 3 log 8. Ini sama seperti contoh yang nomor 2 tadi. Jadi kalau ada penjumlahan nanti dikali bilangan belakangnya. Karena ini sama semua 3 log 3 log 3 log. Kalau dikurang ini berarti nanti dibagi 8-nya. Seperti itu. Dan menggunakan cara penyederhanaan, kamu coret atas bawah yang bisa dibagi. Baru nanti hasilnya kan semakin kecil ya, mengurangi resiko kekeliruan. Dan soal nomor 3, jika 3 log 5 sama dengan X, sederhanakan bentuk 125 log 81. Ketemu lagi sama 81 ya. Nah, berarti soal yang nomor 3 ini sama kayak contoh yang nomor 3. Jadi 125-nya dengan 81-nya ini kamu buat ke bilangan perpangkatan. Nah, ini masih ada kaitannya ya sama materi yang pertama nih. Jadi, kamu cari 125 tuh pangkat berapa pangkat berapa, dan yang 81 itu berapa pangkat berapa. Baru nanti disederhanakan. Oke, itu tadi pembahasan mengenai logaritma. Semoga pembahasannya itu menambah wawasan dan pengetahuan kamu mengenai logaritma, khususnya dalam menyelesaikan masalah logaritma. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.